Laga sengit mempertemukan Chelsea versus Brighton dan Hove Albion pada pertandingan Liga Inggris pekan 14. Chelsea menyambut Brighton and Hove Albion di Stamford Bridge dengan 2 laga terakhir tanpa kemenangan. Anak asuh Mauricio Pochettino ini gagal menang setelah ditahan Manchester City 4-4 dan kalah dari tuan rumah Newcastle United 4-1. Situasi lebih bagus dialami pihak Brighton dan Hove Albion yang tanpa tersentuh kekalahan di 7 pertandingan semua kompetisi. Brighton sukses mengamankan 1 kemenangan dan 2 imbang di Liga Inggris. Sisanya Brighton meraih hat-trick kemenangan dan membawanya lolos fase grup Liga Eropa. Dari segi peringkat Liga Inggris, Brighton tertahan urutan 8 dengan nilai 22. Ansu Fati DKK unggul 6 angka dari Chelsea yang berada di posisi 11. Berkaca performa kedua tim tersebut, Chelsea akan kesulitan mengalahkan sang tamunya. Mauricio Pochettino menyambut beragam pembaruan di berita tim menjelang pertandingan terdekat. Melawan Brighton dan Hove Albion, manajer Chelsea itu akan kehilangan setidaknya 7 pemain tim utama. Kabar buruknya adalah Reece James tidak bisa bermain setelah mendapat kartu merah pekan lalu melawan Newcastle United. Penyerang Chelsea, Armando Broja, mencetak gol dalam sesi latihan bersama skuad. Sejumlah fans Chelsea pun berharap aksi Armando Broja itu bisa diulang lagi saat laga melawan Newcastle United. Dalam video yang diunggah @Chelsea, tampak Armando Broja menerima umpan lambung dan langsung menendangnya ke gawang. Diketahui, Armando Broja sempat absen panjang gara-gara cedera ACL. Cederanya kembali kambuh setelah sempat berlaga pada akhir September hingga awal Oktober. Bintang Albania itu kembali tampil di menit terakhir dalam laga melawan Manchester City sebelum jeda internasional. Total, Armando Broja baru bermain 5 kali dengan sumbangan 1 gol dan belum pernah main 90 menit penuh. Para fans Chelsea berharap Armando Broja bisa kembali bersinar seperti pemain lain di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Selain itu fans Chelsea bisa bernapas lega karena sang bek muda, Levi Colwill, sudah pulih dari cedera. Levi Colwill sempat absen berangkat mewakili timnas Inggris ke kualifikasi Euro. Meski nama Levi Colwill masuk daftar panggilan dari Gareth Southgate, ia terpaksa tidak memenuhi panggilan itu karena cedera bahu. Sebelumnya, bek 20 tahun itu juga absen dalam laga melawan Manchester City yang berakhir imbang 4-4. Levi Colwill adalah bagian penting dari skuad Mauricio Pochettino, bek Inggris itu menjadi starter hampir di setiap laga. Kemungkinan, ia akan kembali dimainkan dalam laga melawan Newcastle United. Todd Boehly berpotensi hengkang dari Stamford Bridge, efek dari Chelsea yang bisa terdegradasi dari Liga Inggris akibat kasus Financial Fair Play. Chelsea saat ini sedang tersandung kasus berat efek dari dugaan pelanggaran Financial Fair Play (FFP) saat era Roman Abramovich. Sekarang, penghuni London itu sedang dalam penyelidikan. Kalau mereka terbukti bersalah, pengurangan poin akan diberlakukan segera. Bahkan, bukan tidak mungkin The Blues berpotensi turun kasta ke divisi Championship musim depan menyusul Manchester City yang juga diduga melanggar aturan. Kondisi ini menggelitik pakar keuangan sepak bola, Kieran Maguire, untuk mengomentari apa yang akan terjadi dengan Chelsea, termasuk nasib Todd Boehly. Saya pikir Anda harus memberi hukuman untuk pelanggaran tersebut, dan menurut hukum Inggris, kita memiliki yang disebut sebagai fail of incorporation yang berarti bahwa sebuah perusahaan terpisah dari pemiliknya, jelasnya kepada Football Insider. Oleh sebab itu, yang seharusnya disidang adalah Chelsea, bukan Roman Abramovich atau Todd Boehly. Jika Chelsea terbukti bersalah, maka pengurangan poin adalah sanksi yang tepat. Saya dapat memahami rasa frustrasi Boehly akan hal itu, tapi jika klub dapat dengan mudahnya menghindari hukuman dengan cara mengganti pemiliknya, maka kita akan melihat banyak klub yang akan bermain-main dengan aturan, dan kemudian menemukan orang yang mudah dikambing hitamkan,
untuk membeli klub tersebut. Jadi, hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dari sekarang, dan pengurangan poin tampaknya menjadi satu-satunya hukuman yang tepat untuk situasi ini, tutup Kieran Maguire. Meski tidak mengatakan bahwa Todd Boehly akan hengkang, tapi sang jurnalis dan juga media Cut Offside menyiratkan potensi tersebut. Kieran Maguire menilai bahwa pihak yang harus disalahkan seharusnya adalah Chelsea sendiri, bukan Roman Abramovich atau Todd Boehly. Kasus Chelsea tersebut terjadi sebelum Boehly menjadi pengganti Abramovich. Artinya, founder dari Blue Echo tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Namun, Boehly pun bisa kecipratan dampaknya lantaran ia sudah terlanjur jor-joran untuk belanja banyak pemain mahal di bursa transfer sebelum ini. Cut Offside melaporkan bahwa Todd Boehly tetap akan menjalani pemeriksaan, dengan cara interview, terkait semua transfer yang ia lakukan dan sumber dananya. Artinya, ada dua hal yang menjadi potensi faktor bagi Boehly untuk meninggalkan Chelsea. Pertama, rasa tidak senangnya atas bisnis klub tersebut bersama Roman Abramovich, yang membuat mereka jadi tersandung kasus seperti ini. Kedua, Boehly pun diduga melanggar FFP lantaran ia sudah menghabiskan miliaran pound sterling untuk belanja pemain mahal dan sumber dana untuk transaksi itu akan dipertanyakan. Artinya, situasinya di kursi kepemilikan Chelsea sedang tidak tenang. Sebab, pihak Liga Inggris akan menyelidiki aktivitas transfer Chelsea dan Boehly yang sangat berbeda jauh dengan tim-tim Premier League lainnya. Hanya saja, semua ini masih sebatas dugaan. Kalau Chelsea memang tidak terbukti melakukan pelanggaran FFP di era Roman Abramovich, mereka akan terhindar dari deduksi poin. Namun kalau ternyata bersalah, maka The Blues berpotensi degradasi ke divisi Championship dan Todd Boehly mungkin akan memikirkan kembali kelanjutan investasinya di klub tersebut.